Halo Pedikers. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki batas yang panjang dan terbuka di mana-mana. Tentu, tak sesederhana membangun pagar untuk membatasi wilayah rumahmu dan tetangga sebelah. Perbatasan laut Indonesia perlu penjagaan yang tak mudah, sebab rawan akan pertikaian dan persengketaan wilayah di berbagai negara yang saling berdekatan. Misalnya saja, Natuna yang menjadi salah satu garda perbatasan terluar di Indonesia yang diperebutkan beberapa negara. Lalu bagaimana di Indonesia menghadapi konflik ini? Mari kita bongkar. Laut Natuna terletak di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota berada di Ranai. Pada abad ke-19, Kepulauan Natuna masuk ke dalam penguasaan Kesultanan Riau dan menjadi wilayah kekuasaannya. Setelah sebelumnya, masih termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor Malaysia. Pasca kemerdekaan Indonesia, delegasi dari Riau menyerahkan kedaulatan Natuna di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia secara resmi mendapatkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah. Daerah seluas 141.000 km persegi ini memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Hitungan ini mengacu pada salah satu lading gas alam, yaitu Blok Natuna de Alpa, yang menyimpan cadangan gas dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik. Pemanfaatan cadangan gas ini akan bertambah hingga 30 tahun. Selain itu, potensi gas yang terkandung di Kepulauan Natuna diperkirakan sebesar 46 triliun kaki kubik atau setara dengan 8.383 miliar barel minyak. Jumlah ini jika digabungkan dengan minyak bumi bisa mencapai 500 juta barel cadangan energi. Sementara jika diuangkan, kekayaan gas Natuna nilainya mencapai 6.000 triliun rupiah. Angka ini diperoleh dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar 75 dolar Amerika per barel dan kurs 10.000 rupiah per dolar Amerika. Ini hanya hitungan di Blok Natuna de Alpa loh Bedegers. Lalu bagaimana kalau semua blok dijumlahkan ya? Lalu kenapa Natuna bukan milik Malaysia? Di tahun-tahun pertama kedatangan bangsa Eropa, Natuna menjadi rebutan antar Belanda dan Inggris. Kala itu Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka, lalu memutuskan untuk membangun pusat pertahanan dan pelabuhan. Di saat yang sama, Inggris mendirikan kantor dagang di Tanjung Pinang agar dapat mengontrol perdagangan di Selat Malaka. Natuna, konflik berkepanjangan yang terjadi di antara dua negara ini akhirnya mendorong terbentuknya Perjanjian Anglo-Dutch Treaty. Perjanjian yang dilakukan pada tahun 1824 ini untuk membagi batas wilayah kolonial masing-masing negara. Melalui perjanjian tertulis tersebut, Inggris mendapatkan wilayah di utara dan timur yang meliputi Semenanjung Malaya dan Singapura. Sedangkan Belanda mendapatkan wilayah bagian barat dan selatan yang meliputi Pulau Sumatera, Kepulauan Lingga dan Riau, hingga Bengkulu. Ketika perjanjian Anglo-Dutch Treaty dilakukan, bagian utara dari Pulau Borneo berada di bawah kekuasaan Kesultanan Brunei. Lalu Inggris mengambil alih wilayah tersebut. Setelah kemerdekaan Malaysia dan Inggris, wilayah tersebut menjadi bagian dari kekuasaan Malaysia yang dikenal sebagai Sabah dan Sarawak. Sedangkan bagian selatan Kalimantan menjadi milik Indonesia setelah merdeka. Seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda jatuh ke tangan Indonesia, termasuk Kepulauan Natuna. Lantas, apa alasan Cina klaim Natuna? Selain karena kaya akan sumber daya migas, terdapat beberapa alasan lain bagi Cina untuk melakukan klaim atas Natuna. Letak Natuna menjorok ke wilayah Laut Cina Selatan. Daerah ini memiliki kekayaan alam di bidang perikanan terbesar di dunia. Berbagai jenis ikan dan mineral terkandung di dalamnya, terkhusus kawasan Natuna. Potensi ikan laut mencapai lebih dari 500.000 ton per tahun. Angka ini hampir menyentuh 50% dari potensi wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 711 sebesar lebih dari 1,1 juta ton per tahun. Jumlah ini
mencakup wilayah Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Kawasan Laut Cina Selatan adalah kawasan yang bernilai ekonomis, politik, dan strategis berdasarkan posisi geografisnya. Kawasan ini menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai jalur pelayaran perdagangan atau Sea Lane of Trade dan jalur komunikasi internasional atau Sea Lane of Communication. Skyline Monitoring System atau sistem pemantau dengan teknologi penginderaan jarak jauh mencatat jumlah kapal yang melintas di kawasan ini mencapai 1.000 unit per hari. Berdasarkan hukum internasional, berbagai negara dapat bebas melakukan pelayaran di berbagai jalur laut. Hanya saja tidak diperbolehkan melakukan aktivitas berupa pengambilan sumber daya alam di daerah yang telah dimiliki oleh suatu negara. Selain itu, latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan benda kuno turut menjadi alasan bagi Cina. Natuna memiliki potensi benda bersejarah dengan peninggalan keramik utuh. Sebagian besar keramik-keramik ini merupakan barang niaga dari luar Indonesia atau barang impor dari masa lampau. Cina melakukan klaim kepemilikan Laut Cina Selatan. Dasar yang digunakan oleh Cina adalah 9 dash line atau 9 garis putus-putus. 9 dash line tergambar dalam Haijiang-Xiangni atau batas garis laut teritorial yang dibuat sejak masa pemerintahan Kuomintang atau nasionalis Cina pimpinan Chiang Kai-shek. Atas dasar peta inilah, Cina tak mengakui zona ekonomi eksklusif yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui konvensi PBB pada tahun 1982. Dampaknya, luas perairan Indonesia berkurang sebesar kurang lebih 83.000 km persegi atau 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Tak hanya berdampak pada berkurangnya luas perairan di Indonesia, ulah Cina dalam melakukan klaim juga menyisakan konflik di Natuna. Misalnya saja pada tanggal 31 Desember 2019, kapal penangkap ikan dan Coast Guard China diduga melakukan pelanggaran ZEE dengan memasuki perairan Natuna. Mereka melakukan praktik ilegal unreported dan unregulated fishing di wilayah teritori Indonesia. Kemudian kembali memanas ketika Cina meminta Indonesia menghentikan pengoboran minyak dan gas alam di kawasan perairan Natuna. Namun pemerintah tentu saja tak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Sejak tahun 1996, pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga kedaulatan Natuna. Begitu pula dengan era Presiden Joko Widodo. Melalui beliau, pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa kedaulatan Natuna tetap berada di wilayah naungan NKRI dan 9 titik yang diklaim Cina tak memiliki dasar hukum internasional sama sekali. Lalu bagaimana menurut kamu, Bedegers? Apakah alasan Malaysia dan China memiliki Natuna sudah cukup masuk akal?